Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Suasana penuh semangat mewarnai apel kesiapan pengamanan pembukaan pentas seni budaya dan Expo UMKM Kota Singkawang dalam rangka perayaan Imlek 2577 dan Cap Gombeng 2026. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti kegiatan Gariung Aman bersama Kapolda Jabar. Polres Karangasem Polda Bali terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Di informasi pertama, pemirsa, Polresta Barelang berhasil mengungkap 12 kasus tindak pidana narkotika dalam operasi yang dilaksanakan sejak 14 Januari hingga 4 Februari 2026. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 19 tersangka beserta barang bukti sabu, ekstasi, dan liquid vape mengandung zat berbahaya. Berikut keterangan resmi dari Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang. Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polresta Barelang dengan jumlah laporan polisi 12 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 19 tersangka laki-laki dan barang bukti yang diamankan sebanyak 52 paket sabu dengan total lebih dari 1 kilo, 1,130 kilo sabu itu. Kemudian ekstasi 46 butir dengan rincian beberapa merek, ada Minion, Kodok, Heineken, dan lain sebagainya. Serta penyalahgunaan zat etomidate yang dicampur dengan liquid vape, jumlah yang diamankan sebanyak 238 piece dengan berbagai macam merek. Jadi keberhasilan penangkapan kasus ini merupakan wujud komitmen kami jajaran Polresta Barelang untuk terus melakukan pemberantasan narkotika. Berkaitan dengan narkoba ini kami tetap berkomitmen jajaran Polresta Barelang memberantas, membumi hanguskan segala penyalahgunaan peredaran narkotika di wilayah Barelang. Dan kami mohon doanya, kami juga mohon dukungan peran serta dari masyarakat apabila ditemukan di lapangan kaitan dengan peredaran narkotika ini bisa menyampaikan, menginformasikan kepada kami. Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sepanjang periode 1 Januari hingga 11 Februari 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil mengungkap 30 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika dengan 45 orang tersangka yang telah diamankan. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pemberantasan tindak pidana narkotika yang digelar di Pendopo Polda Kepulauan Riau. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, Kabak Pinops Polda Kepri, serta Kasubdit Provos Polda Kepri. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan 45 tersangka, terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Selain itu, turut disita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 735,17 gram, ekstasi sebanyak 180 butir, ganja seberat 265,13 gram, serta etomidate sebanyak 335 pieces, yang sebagian dikemas dalam bentuk cartridge vape. Seluruh barang bukti tersebut diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sebanyak 30 kasus dan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika dan bahan berbahaya lainnya dengan perincian sabu sejumlah total 71,62 gram,
isomidad sejumlah 356 pieces, ganja sejumlah 264,04 gram, dan ekstasi sejumlah 140 butir. Dan semuanya telah dilakukan pemusnahan, kecuali tadi yang sudah disampaikan oleh Kabak-Op di Tres Narkoba, ada beberapa untuk disisihkan sebagai pembuktian di pengadilan maupun untuk pemeriksaan lapor. Dan yang dimusnahkan terkait dengan 8 laporan polisi yang sudah ada pada Ditres Narkotika. Polda Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika melalui call center 110 atau kantor kepolisian terdekat guna bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Selatan, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 2 kasus besar penyalahgunaan pupuk subsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 8 orang tersangka dan menyita belasan ton barang bukti pupuk subsidi. Berikut Bribda Serli melaporkan untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bit Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan konferensi pers ungkap kasus penyalahgunaan memperjualbelikan atau menyelewengkan pupuk bersubsidi. Kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIK MH, Direskrimsus Polda Sumsel, Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, dan personil Submit Indaksi Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumsel, bertempat di ruang press release basement Gedung Presisi Polda Sumsel, Kamis 29 Januari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 2 kasus besar penyalahgunaan pupuk subsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 8 orang tersangka, serta menyita barang bukti belasan ton pupuk subsidi. Pada kasus pertama, petugas mengamankan 7 orang tersangka di Desa Batin Mulya, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Ilir, pada Senin 19 Januari 2026. 7 tersangka yang diamankan berinisial TIN, SR, AH, JI, H, AS, serta AA. Dari lokasi pertama, petugas menyita 60 karung atau sekitar 3 ton pupuk subsidi jenis Ponska dan 40 karung atau sekitar 2 ton pupuk subsidi jenis urea. Dalam pengungkapan terpisah, polisi menangkap 1 orang tersangka berinisial H di Palembang pada Selasa 27 Januari 2026. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 180 karung atau sekitar 9 ton pupuk subsidi jenis Ponska. Dalam kasus ini, para pelaku menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET dengan sistem distribusi berlapis. Pupuk yang seharusnya dijual sekitar Rp90.000 per karung, justru dipasarkan dengan harga lebih dari Rp200.000 per karung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.